Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah partai catur yang sangat menarik, dimainkan oleh Grandmaster Garry Kasparov saat melawan Grandmaster Viswanathan Anand, berlangsung pada tahun 1995 di New York pada sebuah kejuaraan dunia PCA yang kala itu adalah Badan Catur Dunia Tandingan FIDE. Ada beberapa langkah ajaib dari Grandmaster Garry Kasparov di partai ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat partainya. Kasparov yang memegang putih memulai permainan dengan E4, dibalas Anand E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5. Pertahanan Ruy Lopez. Anand melanjutkan A6 sesuai dengan lanjutan yang umum. Garry Kasparov memundurkan gajahnya, lalu Anand mengembangkan kudanya dan Kasparov melanjutkan rokade, membiarkan pion E4 dan segera Anand memukul dengan kuda. D4 dibalas B5 mengusir gajah. Setelah gajah mundur, Anand bermain D5. Kasparov mengambil kembali pion yang hilang dengan D kali E5. Anand mengembangkan gajahnya. Kasparov mengembangkan kudanya dan kuda ke C5 dibalas C3. D4, Kasparov bermain agresif dengan memainkan kudanya ke G5. Kasparov mengarahkan ke varian rumit dari garis pembukaan Ruy Lopez, menekan gajah untuk menginginkan pertukaran. Bukankah kuda ini gratis dan tanpa pengawalan? Tapi bagaimana mungkin seorang Kasparov menggratiskan perwira tanpa kompensasi? Mari kita analisa. Jika menteri ini memukul kuda, maka Kasparov dapat melanjutkan menteri ke F3 menyerang kuda dan permainan menuju ke posisi yang rumit. Jika raja ke D7, maka gajah ke D5 dan gajah pukul gajah dan menteri kali D5 skak, dan kuda hitam akan tetap hilang, ditambah posisi raja hitam yang tidak menyenangkan. Dalam posisi ini apabila hitam bermain gajah D7, maka gajah kali F7 skak, raja E7, gajah D5 menyerang kuda, kuda kali E5 menyerang menteri, dan benteng ke E1 melakukan pin. Sekarang benteng hitam terancam dan benteng ke B8 dan kuda ke C4 melakukan discover attack ke menteri dan kuda akan jatuh juga. Oke, akhirnya dalam posisi ini dan di partai aslinya Anand melanjutkan dengan D kali C3, kuda pukul gajah dan balik dipukul pion. Pertukaran ini memberikan efek lubang bagi hitam di diagonal ini. B kali C3 dan menteri ke D3 menyerang pion. Tampaknya Anand ingin mengarahkan ke bangunan yang membuat putih kesulitan melanjutkan perkembangannya, kecuali putih mau bertukar menteri. Tapi Kasparov membiarkan ancaman pion itu dan malah bermain gajah C2, dan tanpa ragu Anand memukul pion ini dengan menteri. Sampai di sini posisi hitam terlihat kokoh disertai ancaman berikutnya kuda D4. Sepertinya sedikit sekali harapan untuk putih, tapi sekali lagi Kasparov melakukan pengorbanan bentengnya. Kasparov bermain brilian dengan kuda B3, sebuah langkah yang fantastik. Kasparov mengorbankan bentengnya untuk rencana ke depan. Mari kita lihat rencananya. Kuda pukul kuda dan balik dipukul gajah. Kasparov membiarkan bentengnya terancam. Kasparov sedang membangun rencana dengan memanfaatkan penguasaan diagonal ini. Kuda D4, menteri ke G4. Langkah yang indah dari Kasparov. Bahkan komputer pun tidak melihat langkah ini. Langkah ini tidak menciptakan ancaman. Langkah ini hanya mempersiapkan putih untuk menentukan penyerangan. Kasparov masih tetap membiarkan bentengnya terancam. Kita lihat apa rencana selanjutnya dari Kasparov. Anand tidak tahan dengan godaan benteng yang gratis itu. Segera ia memakan benteng itu dengan menterinya. Gajah kali E7 dan benteng ke-8. The most natural move. Pilihan langkah yang paling alami, mencegah putih memainkan gajah ke D7. Lalu Kasparov bermain gajah H6, langkah yang sangat bagus.
putih tetap mempertahankan keunggulan posisinya, terus menciptakan ancaman sehingga membuat perwira hitam tidak memiliki kesempatan berkembang. Inilah langkah kuncinya, membuka benteng, discover attack ke menteri sambil menyerang ke pion G7. Kasparov membawa sepasang gajahnya ke dalam penyerangan, lalu menteri Anan ke C3 dan gajah pukul pion G7. Kita lihat bagaimana jika gajah pukul gajah, maka Kasparov dapat melakukan skak mat cantik dengan menteri H5 skak, dan kemanapun raja melangkah akan skak mat di F7. Kita lihat Kasparov dalam memanfaatkan diagonal lemah ini. Lihat sobat catur semua, diagonal lemah ini terbentuk dari awal dan benar-benar dieksploitasi kelemahannya oleh Kasparov. Putih memiliki banyak ancaman, tetapi intinya serangan putih hanya memberikan skak mat ke peta F7. Peta F7 adalah target untuk setiap manuver putih. Artinya peta F7 adalah peta terlemah hitam. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya Anan menjalankan menteri D3 dengan maksud menghadang menteri putih yang hendak bermanuver ke H5. Sungguh ironi bahwa ini adalah satu-satunya langkah hitam sebelum memasuki jurang kehancuran. Langkah ini juga mengembalikan benteng. Lalu putih bermain gajah kali H8 dan menteri ke G6. Menteri ini mundur untuk membantu pertahanan. Secara materi hitam kalah satu pion, dan secara posisi jelas putih menang. Oke, Kasparov melanjutkan gajah F6 mengancam benteng, kemudian Anan memblokir dengan gajah pukul gajah dan menteri pukul menteri. Anan ingin menyederhanakan bangunan untuk mengurangi tekanan serangan dari Kasparov. Gajah kali G4 dan raja pukul gajah. Sekarang posisi telah memasuki permainan akhir. Putih menang satu pion, tapi pion-pion bebas putih tampaknya tidak cukup mudah untuk maju karena posisi raja hitam ditempatkan dengan baik. Kasparov melanjutkan benteng C1, langkah yang sangat penting dalam rencana putih selanjutnya, menghentikan pion berbahaya C hitam, memberikan putih tempo mengaktifkan raja maju ke permainan. Hitam melanjutkan C6 dan dibalas F4, memperkuat pion pusatnya. A5, tentu saja hitam akan melakukan pergerakan di sayap di mana dia memiliki keunggulan pion. Ya, 1 lawan 3. Raja F2, Kasparov merasa bahwa telah memasuki permainan akhir dan raja pun diaktifkan membantu permainan. A4, raja E3, B4. Sebuah tipuan yang manis, memancing putih memainkan langkah alami benteng C4. Jika putih ngotot bermain benteng C4, maka hitam bisa bermain A3, dan apabila kuda diambil, maka benteng pukul benteng dan balik dipukul raja, dan selanjutnya hitam dapat memainkan langkah cantik B3. Pion hitam akan promosi dan dapat membalikkan keadaan. Dan di partai aslinya putih bermain gajah D1 menghentikan pion hitam dan mulai memblokir petak-petak pelarian kuda. Hitam bermain A3 dan G4, langkah penting untuk menggabungkan pertahanan di sayap menteri untuk serangan di sisi raja. Setelah semua putih memiliki 3 rantai pion bebas yang terhubung untuk melawan raja hitam yang dapat menciptakan ancaman mematikan di kemudian tempo. Benteng D5 menahan pion putih F agar tidak maju. Benteng C4 bersama raja menekan kuda. Kuda menambah backup dengan pionnya, dan raja keempat mengancam benteng, dan benteng pun terpaksa mundur. Akhirnya pion hitam ini tanpa pengawalan dan dipukul dengan benteng. Kuda E6 menyerang gajah dan benteng. Benteng D5 mengadu benteng. Benteng ke C8 dan F5 menyerang kuda. Benteng C4 skak, raja mundur, dan kuda ke C5. G5, triple pion berjejer siap menuju peta promosi. Benteng C1,
dan benteng ke D6. Sampai di sini hitam menyerah. Dapat dilanjutkan, misalnya jika hitam bermain B3, maka dibalas F6, skak, raja F8, gajah H5, ancaman mat. Apabila hitam membela dengan kuda B7, maka putih bisa melanjutkan benteng E6. Sekali lagi ancaman mat. Bila hitam bermain benteng C8, maka dibalas F7. Apabila raja ke G7, maka benteng ke E8, dan pion putih akan promosi dan akan mudah memenangkan permainan. Oke, demikianlah partai ajaib dari Garry Kasparov versus Viswanathan Anand yang berlangsung tahun 1995 di ajang kejuaraan dunia PCA di New York. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah menteri D5 skak. Apabila raja kali D5, maka raja ke B5, E6, dan gajah B7 skak mat. Atau apabila raja hitam kali C7, maka menteri B7 skak, raja D8, dan menteri D7 skak mat. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.